Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar aturan penggunaan tanda titik. Di video pembelajaran sebelumnya, kita juga sudah pernah mendiskusikan tentang aturan penggunaan tanda titik di dalam sebuah kalimat yang menggunakan huruf tegak bersambung. Dan saat ini kita akan mempelajari kembali aturan penggunaan tanda titik. Nah, umumnya tanda titik itu diberikan atau ditulis di akhir sebuah kalimat. Selain itu, di dalam sebuah kalimat juga kita perlu menuliskan tanda titik untuk beberapa ketentuan. Nah, jadi sekarang kita akan melihat kapan kita perlu menuliskan tanda titik. Yang pertama, seperti yang tadi disampaikan bahwa tanda titik itu ditulis di akhir sebuah kalimat. Contohnya, hari ini adalah hari Rabu. Nah, di sini di akhir kalimat setelah huruf U kita menggunakan tanda titik. Kemudian kalimat yang kedua, Ibu Desi membeli sayur di pasar. Setelah huruf R kita menambahkan tanda titik sebagai akhir dari sebuah kalimat. Kemudian yang kedua, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka dalam penulisan waktu. Jadi, di dalam penulisan waktu, tanda titik digunakan untuk memisahkan penunjuk jam dan menit. Nah, contohnya, saya selalu bangun pagi pada pukul 6. Nah, di sini setelah angka 6 ada tanda titik. Itu artinya dalam kalimat ini jamnya adalah jam 6. Kemudian menitnya adalah 00, artinya jamnya tepat menunjukkan jam 6. Kemudian contoh yang kedua, saya berangkat ke sekolah pada pukul 6.30. Nah, di sini setelah angka 6, kita menambahkan tanda titik, berarti jamnya adalah jam 6 dan menitnya adalah 30. Pukul 6:30 menit. Selanjutnya, tanda titik juga digunakan ketika menuliskan singkatan nama orang. Contohnya, teman saya yang bernama Grace AP selalu mendapat nilai yang baik. Nah, di sini nama sebenarnya adalah Grace Ananda Putri. Namun untuk mempersingkat nama orang kita bisa menggunakan tanda titik. Grace A titik P. Kemudian contoh yang kedua, saya akan berkunjung ke rumah M titik Hasan. Nah, di sini M menunjukkan Muhammad. Jadi sebenarnya namanya adalah Muhammad Hasan, tapi kita dapat menyingkat nama orang menjadi M titik Hasan. Nah, itu adalah contoh penggunaan tanda titik dalam menuliskan singkatan nama orang. Kemudian selanjutnya, tanda titik digunakan untuk menuliskan nama jalan yang menggunakan singkatan nama orang. Contohnya, saya tinggal di Jalan Ayani. Nah, di sini nama jalan yang sebenarnya adalah Ahmad Yani dari nama orang, namun disingkat menjadi A titik Yani. Kemudian, saya berolahraga di sepanjang Jalan DI Panjaitan. Dari kata Donald Isaac Panjaitan, disingkat menjadi DI Panjaitan. Kemudian tanda titik juga dapat digunakan untuk menuliskan akhir singkatan nama gelar, pangkat, jabatan, dan sapaan. Contohnya, saya dirawat oleh Dokter Melisa ketika saya sakit. Di sini huruf DR titik itu menunjukkan singkatan dokter. Kemudian yang kedua, Ir Soekarno adalah presiden pertama di Indonesia. Dalam kalimat ini, IR itu adalah singkatan dari insinyur. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Selanjutnya, kita akan melihat contoh penulisan tanda titik untuk memisahkan bilangan ribuan dan kelipatannya. Contoh kalimatnya, pemerintah membagikan 1.000 masker bagi korban virus corona. Nah,
Nah, di sini bilangan ribuan yaitu 1000. Oleh sebab itu, setelah angka 1 kita perlu menambahkan tanda titik. Kemudian yang kedua, Kak Lisa membeli tas seharga Rp150.000. Nah, dari kalimat yang kedua ini, kita bisa melihat bilangan ribuannya yaitu 150.000. Oleh sebab itu, setelah angka 150, kita perlu menambahkan tanda titik untuk memisahkan bilangan ribuan. Oke, supaya kita lebih memahami bagaimana contoh penggunaan tanda titik dalam beberapa kalimat, mari kita lihat beberapa contoh berikut ini. Contoh yang pertama, Arman membeli buku pelajaran seharga Rp45.000. Ia juga membeli buku cerita seharga Rp55.000. Arman sangat senang. Dari contoh yang pertama di sini kita bisa melihat terdapat 3 kalimat. Nah, di dalam kalimat-kalimat ini ada penggunaan tanda titik. Penggunaan tanda titik yang pertama untuk menuliskan bilangan ribuan. Di sini kita bisa melihat ada kata Rp45.000. Itu berarti setelah 45 kita perlu menambahkan tanda titik. Itu sama juga dengan di kalimat kedua ada kata Rp55.000. Kemudian dalam contoh ini kita juga bisa melihat penggunaan tanda titik di akhir kalimat. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Setiap hari ibu pergi ke pasar pukul 5 pagi untuk menjual buah-buahan. Harga buah jeruk per kilo adalah Rp15.000 dan harga buah apel per kilo adalah Rp25.000. Ibu pulang pada pukul 12 siang. Berdasarkan contoh ini, kita bisa melihat bahwa tanda titik juga dapat digunakan untuk menuliskan atau untuk menunjukkan waktu. Contohnya di sini pukul 5 ya. 5 di sini menunjukkan jamnya. Oleh sebab itu setelah angka 5 kita perlu menambahkan tanda titik. Begitu juga dengan angka 12. Dan juga di sini pada penulisan bilangan ribuan sama dengan contoh yang pertama tadi. Kemudian contoh yang ketiga, Pak G. Hendy adalah tetanggaku. Ia sangat ramah. Ia bekerja sebagai dokter di rumah sakit. Setiap hari Dokter Hendy pulang pada pukul 5 sore. Nah, di sini tanda titik digunakan untuk menuliskan singkatan nama G. Hendy. Kemudian juga selain untuk menuliskan tanda titik di akhir kalimat, kita juga menggunakan tanda titik untuk penulisan singkatan gelar dan juga penulisan waktu. Jadi kita bisa melihat DR itu adalah singkatan dari dokter. Oke semuanya, sampai di sini dulu ya materi kita hari ini tentang aturan penggunaan tanda titik. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.